Ini dia yang namanya mie rebus khas Medan, bukan pakai mie instan ya, melainkan pakai mie yang seperti ini. Ini rasanya enak banget, yuk langsung kita buat. Yang pertama itu kita siapkan dulu kondimen-kondimennya atau pelengkapnya. Yang pertama untuk sambal cabai rawit hijaunya, kita rebus cabai hijau sampai matang, setelah itu diangkat. Kemudian cabai ini nanti akan langsung aja ya di blender. Jadi simpel banget sebenarnya untuk membuat sambal cabenya itu. Tinggal tambahkan aja dengan sedikit air minum. Supaya nanti sambalnya lebih segar, kita tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Nah, baru deh di blender sampai halus. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Air bekas perebusan cabai tadi kita gunakan untuk merebus sayuran toge. Nah, sayuran toge ini kita rebusnya itu nggak perlu lama ya. Cukup sampai tercelup aja dengan air mendidihnya. Setelah itu baru kita angkat kemudian ditiriskan. Nah, seperti ini. Kemudian kita didihkan kembali air sampai mendidih. Kita gunakan untuk merebus mie kuningnya. Ini saya beli 1 kg. Jadi minyak ini tidak ada merek karena kita belinya dari pasar sudah dikiloin ya. Jenis minyak seperti ini, warnanya kuning. Nah, mie ini akan kita rebus dulu ya sampai matang, tapi tidak sampai terlalu lembek banget ya. Karena nanti mie ini masih akan disiramin kuah ya, jadi jangan sampai kematangan. Nah, seperti ini aja. Karena ini kualinya kecil jadi harus kita bolak-balik. Sudah cukup ya, sudah matang. Kemudian kita angkat, kita tiriskan dulu minyak. Oke, sekarang lanjut kita didihkan kembali 3 liter air. Kemudian kita masukkan kulit-kulit udang dan juga kepala udang. Nah, ini kita biarkan dulu ya sampai mendidih. Lalu kita tinggalkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halus yaitu bawang merah. Jangan khawatir ya, semua bahan sudah saya tulis di dalam deskripsi. Tambahkan juga dengan bawang putih, jahe, kemudian kemiri. Tambahkan sedikit air supaya mudah dihaluskan. Nah, setelah udah di blender hasilnya seperti ini. Lanjut ini ada 180 gram udang yang udah dikupasin. Kemudian udang ini akan kita blender sampai halus, hasilnya seperti ini ya. Jadi pakai udang segar. Nah, kita balik ke air udang tadi. Nah, ini sudah ada air kaldu udangnya, kita angkat aja ya kepala-kepala dan juga kulit udang ini. Kita bersihkan. Nah, kita angkat dulu sebentar. Kemudian sekarang kita tumis ya bumbu yang udah di blender tadi. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas kita tumis ya bumbu yang udah di blender sampai halus tadi. Nah, kita tumis dulu bumbu ini sampai matang, sampai wangi. Oh ya, kita tambahkan juga bumbu aromatik yang lumayan banyak supaya nanti bumbunya wangi. Serai, lengkuas, kemudian daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian ini ada bumbu rempah seperti pala, kapulaga, bunga lawang, kemudian cengkeh dan kayu manis. Jadi kita pakai bumbu itu lumayan komplit banget. Jadi nanti kuahnya itu lebih enak, lebih gurih, lebih segar. Nah, kita tumis dulu ya bumbu ini sampai matang, sampai wangi. Oke, ini bumbunya sudah wangi banget. Lanjut kita masukkan udang yang udah di blender halus tadi. Nah, kita masukkan ya udangnya. Setelah itu kembali lagi kita tumis semua bumbu ini sampai matang, sampai wangi. Jadi ini ya bumbu untuk mie rebus Medan yang enak banget itu. Kita pakai udang yang segar. Kalau ada yang nanya boleh nggak kak pakai ebi atau udang rebon, sebenarnya boleh ya teman-teman. Tapi lebih enak lagi kalau kita pakai udang segar seperti yang saya buat ini. Hasilnya itu jauh lebih gurih dan juga lebih wangi tentunya. Nah, ini bumbunya sudah matang dan juga sudah wangi ya. Kita angkat. Lalu kita masukkan ke air kaldu udang tadi. Nah, kita cemplungkan semua bumbunya ini. Nah, selanjutnya kita biarkan dulu sampai mendidih, kita tutup. Setelah beberapa saat kita buka dan ternyata ini sudah mendidih. Kemudian kita tambahkan seasoning seperti garam. Kemudian kaldu ayam, saya pakai Royco. Sesuaikan aja ya teman-teman dengan selera untuk seasoningnya ini. Lalu sedikit merica bubuk. Nah, ini jangan ketinggalan yaitu gula merah. Saya pakai kurang lebih 50 gram aja.
Kita aduk dulu semuanya sampai tercampur merata. Nah, seperti ini kita aduk. Lanjut kita tambahkan kecap manis. Untuk kuah mie rebus itu memang cenderung manis gurih ya. Jadi kita pakai gula merah, pakai kecap manis. Nah, seperti ini ya, kemudian kita aduk. Oke, kita biarkan dulu sebentar. Sekarang kita buat untuk pengentalnya. Di sini saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Sebenarnya wajib ditambahkan tepung tapioka atau maizena ya teman-teman supaya lengkap. Kebetulan hari ini tidak ada tepung maizena, jadi saya pakai tepung terigu aja. Setelah udah tercampur tepungnya, kemudian kita tambahkan ke dalam kuah mie rebus ini. Diaduk dulu. Nah, sambil diaduk-aduk ya seperti ini, sambil dituang tepungnya itu. Nah, setelah itu kita lihat dulu apakah kuahnya ini sudah cukup kental atau belum. Nah, ternyata ini kuahnya belum kental, masih cair banget. Jadi ini nanti akan saya tambahkan lagi ya teman-teman bahan supaya lebih kental. Karena saya nggak punya tepung maizena atau tepung tapioka. Jadi untuk mengakalinya di sini saya tumbuk aja kentang rebus sampai halus. Nah, setelah halus kentangnya kemudian kita masukkan. Diaduk dulu semuanya sampai tercampur kentangnya ini. Buat teman-teman di rumah nanti wajib pakai tepung tapioka atau tepung maizena untuk pengentalnya ya. Kita aduk semuanya sampai benar-benar matang. Oke, segini aja ya udah cukup. Ini dia kuah mie rebusnya, kita sisihkan dulu. Nah, ini dia semua kondimen-kondimen atau pelengkap mie rebusnya sudah siap ya. Sambal cabai rawit hijaunya, kemudian ada tahu goreng, telur rebus, bawang goreng. Lalu di sini ada juga seledri yang udah dicincang, jeruk nipis. Jangan lupa ada sayurannya yaitu kentang rebus dan toge rebus. Nah, ini dia mie kuning yang udah direbus tadi. Oke, saatnya untuk menyajikan. Kita ambil ya mie yang udah direbus tadi. Kita tambahkan toge rebusnya. Tambahkan juga dengan kentang rebus. Lalu dengan tahu goreng yang udah dipotong kecil-kecil. Lalu telur rebus. Setelah itu langsung aja kita siram dengan kuahnya. Nah, siram kuahnya itu secara menyeluruh sampai semua kondimen dan juga minyak ini terendam. Tambahkan potongan seledri, bawang goreng, kemudian kerupuk merah. Ini biasanya ciri khasnya ya, pakai kerupuk merah. Lalu tambahkan sambalnya. Ini wajib banget ya pakai sambal biar enak banget. Kemudian perasan jeruk nipis supaya nanti lebih segar. Nah, ini dia ya teman-teman mie rebus khas Medan yang enak banget. Ini sangat gurih. Buat teman-teman nanti jangan lupa review di rumah. Selamat mencoba.